sudah digital, menarik dan keren. Ini harus dicontoh negara-negara yang lain untuk bisa membuat seperti itu. Betul kan Pak Dewa? Wah, inilah bentuk yang kantor nagari dan manajemen tata kelola nagari. Semua nagari di Prambanan bisa. Semua nagari kayak gini, dasar luar biasa. Baik wali nagari maupun sekretaris dan beberapa pihak tentang desa wisata. Ini sebenarnya prospeknya sudah cukup mendunia. Jadi sudah sampai pada taraf bisa dijual di kalangan luar Kabupaten Padang Pariaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena konsep dari masing-masing personil, masing-masing aparat yang ada di Nagari 3 Toto Aur Malintang ini semuanya sudah pada posisi yang melek pada pada IT. Jadi sebenarnya ini tinggal mengembangkan saja, dan paling tidak pemerintah daerah kabupaten ini hanya mendorong untuk mengembangkan lebih lanjut, karena mengingat jarak dengan kabupaten juga 50 km cukup jauh. Jadi sebenarnya seharusnya kabupaten hanya mendorong, mengawasi, kemudian memberikan satu kebijakan yang memihak pada nagari ini. Sekilas tadi saya masuk di kantor nagari ini, memang saya agak terkesima. Pertama, ini memang bukan seperti kantor, dan tadi disampaikan Pak Wali Nagari, Pak Sekretaris Wali Nagari, agar humanis, tapi memang humanis bener di sini. Jadi konsep ini sebagian memang sama dengan konsep yang sudah saya lupa di tingkat kementerian. Contoh yang di belakang ini kita sudah kemarin kita paparan di tingkat eselon 1 sudah menggunakan seperti ini. Jadi masing-masing penanggung jawab kegiatan itu dia harus punya moto apa yang harus mereka kerjakan. Jadi sudah tidak saatnya lagi kita memberikan satu pengarahan-pengarahan, satu ceramah-ceramah yang pada prinsipnya kita sendiri sebenarnya nggak terlalu paham, dan mereka lebih paham. Makanya hubungan antara pimpinan bawahan dan masyarakat maupun penggiat yang lain itu jangan seperti bos dalam anak buah. Kita anggap ini sebagai mitra, sebagai tim yang nanti bisa bekerja bersama-sama. Nah, ini yang saya lihat di nagari ini sudah saya lihat, meskipun pada prinsipnya masih ada kendala yang terkait dengan malah bukan di dalam internal nagari ini. Dengan pihak kabupaten mungkin masih banyak yang harus dibutuhkan kan, jadi komunikasikan. Tapi pada prinsipnya kesan saya pertama di sini ini sangat humanis dan milenial. Artinya siapapun yang masuk di sini ini sudah seperti mereka bukan lagi di kantor benar gitu. Jadi seperti pada pelayanan umum yang setiap orang masuk bisa nyaman dan bisa menikmati suasana yang ada di sini. Belum lagi ada background yang ada di kantor ini kayak di dalam kamar rumah, jadi kan lebih nyaman. Jadi ide-ide ini yang harus ditularkan juga ke nagari-nagari yang lain. Jadi contoh latar belakang temboknya aja sudah tidak mengesankan bahwa ini formal. Jadi ada hiasan, ada backdropnya yang bunga-bunga dan sebagainya. Kemudian informatif, ini yang paling saya terkesan. Jadi begitu masuk, saya sudah dapat informasi semuanya. Ya, jadi siapa presidennya, siapa gubernurnya, siapa bupatinya dan wakilnya, siapa wali nagarinya dan sebagainya. Tidak perlu kita melihat-lihat. Kemudian juga langsung informasi ini timbal balik. Jadi begitu masyarakat datang, siapa yang nggak masuk kelihatan di situ. Jadi ini bukan untuk mempermalukan perangkat ya, tapi tidak hadir itu kan banyak faktor, dinas luar dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya cukup informatif dan timbal balik. Jadi masyarakat yang akan
datang menemui seseorang perangkat yang ada di sini, meskipun di sini belum ada yang datang ataupun mungkin waktu itu istirahat dan sebagainya, bisa melihat di situ. Ini sangat informatif. Kemudian yang kedua selanjutnya, tadi disampaikan ada taman bermain anak. Ini sungguh konsep yang di luar teori yang ada, out of the book, gitu kan? Nah, ini yang dicari sekarang seperti ini. Jadi kalau kita konsepnya para pemimpin ini hanya istilahnya konvensional, ini saya yakin orang tidak akan merasa bahwa ini ada perubahan. Sebenarnya kan ini sepele, dan saya yakin biaya pun tidak terlalu mahal. Saya yakin itu, karena cuma kita mengemas saja bagaimana ini secara informatif bisa disampaikan. Apalagi sekarang teknologi sudah canggih. Jadi kalau dulu mungkin orang beli HP Android itu susah, sekarang siapapun bisa beli, bahkan anak remaja pun bisa beli dengan Android. Saya lihat nggak ada sekarang anak SMP yang HP-nya bukan Android, meskipun mereknya beda, itu nggak menjadi masalah. Yang kedua, yang ketiga, saya lihat di dalam SDM struktur di sini, ini sekilas juga sudah menguasai masing-masing bidang. Nah, ini manajerial dari Pak Nagari, Pak Wali Nagari ini, saya pikir itu yang menjadi leadership-nya yang bisa mengemban, menyatukan dan sekaligus memberikan satu keluasan kepada aparat di bawahnya. Jadi saya lihat tadi juga beberapa personil juga sudah mempunyai kemampuan untuk menyampaikan, menjelaskan kepada siapapun. Dan ini bukan hanya di internal tapi di eksternal, termasuk pendiam, pendamping dan sebagainya. Ini sungguh menjadi referensi mungkin dari saya pribadi untuk bisa disampaikan ke beberapa kabupaten yang nanti seandainya saya melihat di satu kabupaten ada yang sangat masih di bawah rata-rata, ini kan bisa menjadi cerita bagi saya pribadi kan. Terus yang terakhir di sini saya pikir juga manajemen SDM-nya ini juga sudah bisa mengakselerasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ini sekilas meskipun saya hanya di sini beberapa jam ya, tapi saya bisa melihat dengan beberapa masyarakatnya yang saya pikir Pak Wali Nagari sudah bisa menerima maupun menyerap aspirasi dari masyarakat. Jadi ini contoh-contoh kecil, dan tadi ada cerita sekilas sampai anaknya, istrinya ini komplain dalam tanda kutip. Ini bisa diukur jadi tingkat keberhasilan. Semakin dibenci anak sama istri itu semakin berhasil di kantor. Jadi itu istilahnya. Karena seperti itu kan akhirnya bahwa ini demi untuk masyarakat. Dan mudah-mudahan ini masih satu periode. Periode 2 sampai 2024. Mudah-mudahan kekompakan ini Pak Mali dan sekretaris ini harus dijaga benar. Artinya yang sudah berjalan ini bisa sama-sama lebih dikembangkan lagi. Kemudian kalau bisa ya tadi sebelum saya menyampaikan hal-hal yang terbaik di negara ini, ternyata para di Wali Nagari ini sudah lebih dulu tahu kan. Saya cerita ada istilahnya terkait dengan digitalisasi yang dapat rekor dunia sebagainya, ternyata beliau tentang Pak Sekretaris sudah ke sana. Jadi sudah nggak perlu lagi saya pamer lagi kan, karena sudah kalah dulu kan. Begitu saya bicara dia udah langsung menyaut dan sebagainya. Dan ini kan individu, dan artinya individu itu individu di lingkup nagari kan. Tidak ada kabupaten kemudian ngajak bersama-sama sana yang baik, tapi secara inisiatif personel yang ada di sini langsung mencari informasi. Dan meskipun 47 km jaraknya dari kota, tapi saya lihat kecanggihannya tidak kalah dengan yang di dekat kabupaten. Jadi saya juga agak terbengong tadi, ada tripod,
ada ini, oh ini sudah bisa buka studio sendiri. Jadi itu pesan saya di sini. Terima kasih, saya harapkan ini bisa menjadi referensi saya ke mungkin daerah-daerah lain, termasuk nanti kalau ada kita perlu melakukan semacam pertemuan, ada praktek baik lah seperti itu, nanti akan saya libatkan nanti dari siapapun yang hadir, saya pikir sudah cukup mumpuni kalau menurut saya. Dan termasuk tadi ada pemikiran yang cerdas. Kita di lain daerah kebingungan mencari enumerator. Di sini memanfaatkan dalam tanda kutip yang baik ya. Mahasiswa yang ada KKN. Makanya tadi saya bayar di mana? Gratis kan, pinter itu. Jadi kalau yang Pak, saya mau cari numerator tapi gimana gajinya saya ambilkan dari mana? Ini nggak cerdas ini. Yang masa saya suruh mikir itu. Jadi ada keluhan itu kepala desa nanya, Pak ini gimana? Kami yang di sini cuma bisa perintah aja. Ini yang untuk pendamping desa, ini kan jelas nggak mungkin. Kita mau pakai enumerator, siapa yang bayar Pak? Saya bingung juga ini. Saya jadi kadesnya atau nanyanya artinya yang bikin saya bingung. Kapasitasnya kan bukan di situ kan. Nah tadi sedikit ya. Ya kebetulan sambil lalu aja ternyata itu ilmu. Saya tanya ini siapa? Saya pikir pendamping dan sebagainya. Relawan dari belakang. Saya lagi relawan apa? Pendataan SDGs. Ini enumerator kan. Makanya dibayar pakai apa enggak dibayar? Cerdas ini. Yang penting nanti diperhatikan aja, entah dikasih kaos atau nilainya diperbagus saja orangnya. Kasihan nanti. Tapi yang jelas ini terobosan. Jadi jangan kalau kesan saya di sini aparatnya tangguh, jadi tidak mengeluh. Cari terobosan lain. Meskipun kadang-kadang di atasnya masih tidak, tapi tidak patah semangat terobosan yang lain. Terima kasih itu Pak Wali dan Pak Sekretaris. Terima kasih Pak Agus.